Pemirsa, Indonesia saat ini mengalami situasi darurat sampah. Setiap tahunnya jutaan ton sampah bertambah tanpa pengelolaan yang memadai, mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan, air, tanah, bahkan udara yang kita hirup setiap harinya. Di tengah situasi krisis lingkungan ini, yang menjadi pertanyaan penting, apakah pendidikan Indonesia sudah memberikan bekal yang cukup kepada generasi muda dalam mengelola sampah? Nah, kali ini sudah bersama dengan kami di Kabar Nusantara, pemirsa, Bapak Inyoman Parta dari fraksi PDIP yang juga merupakan pegiat dari lingkungan. Ya. Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya berterima kasih karena diundang di Kabar Nusantara kali Kabar ini, Nusantara Pak. Pagi ini. Nah, Pak, kalau saya melihat bahwa di liputan-liputan sebelumnya Bapak ini sangat konsen terhadap lingkungan termasuk dalam pengelolaan sampah. Ini yang menjadi pertanyaan, bukan hanya menjadi anggota DPR di Komisi 10, tapi Bapak juga perhatian terhadap lingkungan. Sebenarnya apa yang melatar belakangi keinginan untuk lebih peduli terhadap lingkungan ini, Pak? Terlalu panjang ceritanya kalau ngomong tentang urusan lingkungan. Tapi saya sederhanakan bahwa kalau kita dimotivasi oleh keberkahan kita terhadap oleh alam. Jadi kita bisa menikmati apa saja, kita bisa menikmati oksigen secara yang paling fundamental, oksigen secara gratis. Kita bisa menikmati alam yang begitu indah. Kita juga disediakan berbagai aneka pangan. Nah, namun kan belakangan ini mengalami persoalan yang serius karena ada sisi yang lain atas aktivitas manusia yang menyebabkan alam jadi terganggu, tercemar, terus penggunaan plastik, penggunaan pestisida dan hal-hal yang lain yang dimotivasi sesungguhnya untuk kesejahteraan manusia, namun karena tata caranya dan literasinya yang lemah menyebabkan terjadi justru yang bermanfaat awalnya justru kemudian menjadi masalah. Contoh misalnya, saya tidak ada dalam posisi anti plastik karena plastik adalah sesuatu yang sesungguhnya dulu diciptakan oleh penemunya adalah untuk mengurangi perambahan hutan. Itu tujuannya baik awalnya, Pak. Awalnya. Itu namun karena literasinya lemah, edukasinya lemah, kita jadi barbar. Apa saja hidup kita dengan plastik. Sesuatu yang tidak perlu dengan plastik, kita pergunakan plastik. Seperti juga di aktivitas di kantor ini, ketika memberikan snack, sesungguhnya tidak perlu ada plastik lagi, tapi penuh dengan plastik. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, setelah 11 tahun berkegiatan dengan berbagai komponen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap persoalan lingkungan, baik segmennya itu urusan pangan, baik segmennya itu urusan sanitasi, baik itu segmen kegiatannya berkait dengan persoalan pengelolaan sampah organik maupun persoalan bagaimana menjaga sungai dan laut, itu kami berkesimpulan bahwa setiap tahun ada 34 juta ton lebih sampah di Indonesia yang dihasilkan dari berbagai sektor, dari berbagai lini. Tapi pengelolaannya belum memadai ya, Pak? Sama sekali tidak memadai. Dari tahun ke tahun, undang-undang kita sudah tentang pengelolaan sampah sudah Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 ya, itu sudah 17 tahun, tetapi hasilnya tidak nampak. Hasilnya malah makin hari kita melihat makin terjadi kepanikan dari pemerintah, makin terjadi kepanikan di tingkat masyarakat ketika dihadapkan dengan persoalan sampah yang tidak pernah selesai. Kita bisa menyaksikan tungku pembakar plastik sekarang di mana-mana. Kita bisa melihat di pinggir jalan masyarakat membakar plastik. Kita bisa melihat seluruh TPA kita di seluruh Indonesia tumpukannya sudah luar biasa. Besar-besarnya Bantar Gebang sudah setinggi gedung 16 lantai. Tingginya tempatnya sudah habis dan selanjutnya tinggal dampak. Nah, ini menjadi kekhawatiran bersama tentunya ya, Pak. Nah, sebenarnya apa yang menurut Bapak jadi penyebab utama tantangan-tantangan seperti ini melihat bahwa volume sampah kita makin tinggi? Pertama yang mendasar adalah persoalan hulu dulu.
Kita sering sekali bicara tentang hilir, kita sering sekali bicara tentang mesin, tetapi di hulunya tidak diselesaikan. Apa itu hulu? Di saya, di komunitas kami memikirkan hulu itu adalah dua. Satu, regulasi yang baik, regulasi yang bagus. Jadi yang bagus itu artinya di samping dia penegakan hukumnya dilakukan, aturan itu juga mengadaptasi kemampuan dari rakyat untuk ikut terlibat dalam proses penyelesaian sampah. Kadang-kadang aturan kita terlalu tinggi, tidak sanggup orang menyelesaikan. Teknologi yang dipakai menyelesaikan sampah terlalu tinggi sehingga rakyat tidak bisa terlibat dia. Kalau terlibat harus membutuhkan dana yang sangat besar yang tidak mampu mereka lakukan. Yang kedua, hulu yang kedua adalah manusianya. Karena yang memproduksi sampah ini adalah manusia. Jadi tiada yang lain. Jadi terus yang menjadi objek dari pembangunan juga manusia. Yang melakukan pembangunan juga manusia. Yang memproduksi sampah artinya yang mengambil di restoran, mengambil di mal, mengambil di pasar, mengambil di warung, mengambil di kedai, mengambil di toko kelontong, itu manusia. Itu manusia. Jadi oleh karena itu, ini problem hulunya. Nah, dari dua problem hulu yang tadi Bapak sampaikan, yang pertama mengenai aturan. Bapak melihat apakah aturan yang ada di Indonesia terkait dengan pengelolaan sampah sudah memadai dan sesuai dengan kemampuan masyarakat Indonesia? Saya melihat dua hal di dalam aturan itu. Yang misalnya ansih kita melihat tentang Undang-Undang 18 ya, tentang pengelolaan sampah yang sudah berumur 17 tahun. Di situ ada dua hal yang menonjol banget yang tidak dilaksanakan atau bahkan tidak diatur secara rigid, lebih aplikatif. Satu misalnya tentang bahwa perusahaan yang membuat plastik itu, yang membuat plastik kemasan itu tidak diwajibkan untuk melakukan redesign produk industri. Ini penting banget redesign produk industri ini. Contoh misalnya, redesign produk industri dikaitkan dengan perkembangan zaman, perkembangan hidup. Dulu misalnya orang masih mandi di sungai. Iya kan? Kita waktu saat saya masih kecil mandi di sungai. Kita bawa sampo saset. Iya kan? Nah, hari ini orang sudah mandi di rumah. Nah, harusnya tidak lagi menyiapkan saset dan tidak lagi menyiapkan botol kemasan. Yang harusnya dilakukan adalah refill. Itu refill yang harusnya dilakukan. Ini kan penting itu. Itu yang saya sebut sebagai redesign produk industri. Yang kedua, di banyak negara varian dari plastik itu sangat minim. Paling kalau kita melihat jenis makanan seperti ciki-cikian itu. Jadi maaf ya, kalau di Indonesia ada Citato, ada Kito, ada Lais, ada yang lain-lain, ya saya harus menyebut nama produk karena memang produk itu menggunakan plastik, apalagi yang grey plastik. Ya, itu kalau di luar negeri tidak banyak produk itu. Jadi memang negara mendesain yang menggunakan plastik kemasan seperti ini hanya boleh untuk produk tertentu dan jumlahnya variannya tertentu. Berarti bisa dibilang undang-undang kita belum cukup kuat untuk tidak cukup karena saya melihat di dalam satu gerai itu bisa sampai 10 makanan yang sama, ya isinya ya kentang, isinya ya ubi, isinya ya keripik, tetapi pembungkus dan namanya beda-beda itu. Terus yang ketiga adalah khusus yang paling banyak beredar adalah tentang plastik kemasan. Apakah itu kresek? Jenis coba lihat berapa. Kita maaf, ya saya beberapa kali berpergian, paling kita menemukan 2 jenis saja. Kadang-kadang ada yang warna hitam, ada yang warna putih. Segitu aja kita temukan. Kalau di Indonesia puluhan. Ada yang merah muda, ada yang merah, ada yang kuning, semuanya begitu banyak. Kalau Bapak melihat, apakah ini juga dipengaruhi dari kesadaran masyarakat yang kurang terhadap bagaimana penggunaan plastik dan pengelolaannya nantinya gitu? Ya, dulu kan kita diajarkan untuk tidak pernah, ketika plastik belum datang, kan kebiasaan kita, waktu plastik belum datang, kita masih hampir sebagian besar, 99% perabotan kita adalah perabotan guna ulang.
Oke. Yang kita bisa ulang-ulang pakai, buatan di rumah yang guna berulang-ulang. Yang kita dulu di setiap rumah ada cangkir, ada ketel, Yes, iya kan? yeah. Iya kan? Terus yang kedua, sampah kita sebagian besarnya adalah sampah organik. Yeah. Sampah organik yang kita bisa buang di mana saja, paling hanya tidak rapi, tetapi tidak akan mengganggu apapun. Oke. Ya, buah yang berserakan nggak mengganggu apapun, daun yang berserakan menurut saya tidak mengganggu apapun, paling hanya rapi, urusan rapi. Di banyak negara, daun yang jatuh ke tanah itu menjadi estetika kota. Iya, Ya, benar. bahkan menjadi spot foto. Oke. Gitu. Di kita, daun itu kita kumpulin lalu kita bawa ke TPA. Itu pasti akan memenuhi TPA. Oke, padahal itu kan sampah organik yang Sampah bisa organik yang sama sekali tidak mengganggu apapun. Ya karena ranting, karena dia di atas, musim tertentu ada sistem musim gugur, ya dia jatuh lah. Jatuh, ketika jatuh dia jadi estetika kota. Wah, ini musim gugur, kotanya seperti ini, diambil spot foto. Ini masalahnya letaknya di mana, Pak? Apa Di pendidikan? cara berpikir kita bahwa organik itu kita musuhi. Organik itu kita musuhi, padahal dia tidak membutuhkan apa saja, tidak membutuhkan teknologi yang terlalu tinggi, kita tidak membutuhkan konsentrasi yang begitu banyak, tinggal kita bagaimana cara pandang kita terhadap organik itu. Jadi cara pandang kita terhadap organik juga menyebabkan kesalahan cara pandang kita terhadap sampah organik menyebabkan teknologi yang digunakan untuk menyelesaikan, sistem yang dipakai untuk menyelesaikan juga jadi salah. Baik. Jadi di banyak tempat saya temukan mesinnya sudah ada, tetapi tempatnya bangkrut. Oke, cara berpikir yang kurang tepat. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, Pak, di segmen berikutnya. Tahan dulu, ini sudah semakin menarik. Dan pemirsa tetap bersama kami untuk pembahasan berikutnya di Kabar Nusantara. Anda kembali menyaksikan Kabar Nusantara, pemirsa, masih bersama Pak Nyoman di sini. Pak, tadi kita sudah bahas mengenai penyebab masalah lingkungan yang Bapak nilai itu ada penyebab hulu dan juga hilir. Tadi hulu sudah disebutkan bahwa ada permasalahan mengenai undang-undang yang belum kuat dan juga SDM kita. Nah, kalau hilirnya apa nih, Pak? Penyebabnya? Kalau hilirnya adalah manajemen pengolahannya. Manajemen pengolahan. Yang harus dilakukan adalah pertama-tama mau seberapa besar pun sampah kita. Misalnya 34 juta ton setahun gitu. Terus sumbernya adalah dari rumah tangga, kurang lebih sekitar 51%. Terus sumber yang kedua adalah saya gabung ya, tempat perniagaan, kawasan perkantoran termasuk juga kantor kita ini. Yang ketiga pasar tradisional. Ini 41% kurang lebih. Nah, sisanya baru yang lainnya, jadi sangat kecil. Inilah dua komponen yang besar. Fokusnya bisa ke keluarga yang 51% lebih. Yang kedua adalah tempat perniagaan, kawasan perkantoran dan pasar tradisional. Itu 41%, itu sudah 91%. Hanya sisanya yang lain-lainnya masih sudah sangat sedikit. Jadi karena sudah kita bisa lihat peta dari mana sumber sampah itu, tinggal cara memperlakukannya. Cara memperlakukannya bahwa sampah harus dipilah. Memilah sampah. Mau belajar ilmu apapun, mau menggunakan teknologi setinggi langit pun, kalau manusia tidak mau memilah, kalau warga tidak mau memilah, pokoknya di hilir itu penuh. TPA akan penuh. Nah, tapi Pak, pengalaman saya pribadi nih atau banyak masyarakat juga, ini belum memiliki edukasi yang tepat mengenai pemilahan sampah nih, Pak. Ya, ini pentingnya edukasi secara terus-menerus, sosialisasi secara bahwa kunci dalam menyelesaikan problem sampah di Indonesia, di seluruh dunia, termasuk di negara-negara maju yang pernah saya kunjungi, saya banyak punya videonya, saya masuk ke dapur mereka, kuncinya memilah. Kuncinya memilah. Jadi kalau di rumah dari dapur sudah dipilah, kalau di perkantoran sudah dipilah dari perkantoran, kalau di kawasan, di perniagaan, di pasar tradisional sudah dipilah dari pasar tradisional. Nah, ini kan berarti mengenai kenapa harus dipilah? Contoh misalnya, yang disiapkan di TPA kan ada dua mesin pada umumnya ya, mesin pencacah plastik
Atau karena kita belum punya insinerator yang hebat seperti di negara lain, mesin pencacah plastik. Yang kedua pencacah organik. Kalau digabung mesinnya berguna tidak? Tidak akan berarti pernah. Selama ini tidak berguna, Pak? Tidak berguna. Siapa yang mau memilah? Kalau toh sampai di TPA dipilah lagi, tenaga siapa? Kalau sampah dikumpulkan di satu tempat, disatukan satu tempat. Pengalaman empiris saya, bukan hasil penelitian kampus ini. Saya utak-atik di rumah. Kalau sampah digabung, 8 jam dia sudah bereaksi. Nah, yang tadinya tidak bau, jadi bau. Itu 8 jam kurang lebih. Kenapa 8 jam? Saya tidak menemukan ininya karena bukan penelitian ilmiah, tapi hanya pengalaman di rumah. Jadi 8 jam ternyata dia bereaksi. Nasi yang tadinya tidak basi, tidak bau sama sekali, akhirnya apa? Sayur akhirnya, apalagi ada ikan, tulang dan lain sebagainya. Nah, gabung di situ ada tisu, ada plastik, maaf kadang-kadang ada pempes dan yang lain sebagainya. Sudah penuh TPA. Dan itu nggak bisa dibawa ke mesin plastik, nggak bisa juga dibawa ke mesin organik. Nah, ini kan Bapak di Komisi 10 nih. Apakah sudah pernah melakukan koordinasi dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai penerapan pengetahuan pengelolaan sampah sedari dini di usia pendidikan sejak kecil, Pak? Sesungguhnya kalau kita melihat posnya, ya tentu pos pertama adalah keluarga. Adalah keluarga. Dan belajar, kalau kita anggap hari ini kita belajar lagi, belajar memilah tidak mengenal umur. Ibu saya sudah 82 tahun, dialah yang menyelesaikan sampah saya di rumah. Dia pagi-pagi pilah, yang sisa dapur dia taruh di lubang biopori, lalu yang plastik dia taruh di tempat tersendiri, yang daun, karena kami di Bali banyak sajian, sisa canang, bunga, dia ditaruh di tempat organik tersendiri. Sudah selesai. Ini mau dibawa ke tempat pengolahan organik sudah tinggal diolah, di plastik dibawa ke bank sampah, atau ada yang mencacah, ada yang membawa ke pengepul, sudah selesai juga. Tapi untuk pendidikan formal tentu penting kan, Pak? Oh, penting banget. Nah, itu yang satu di keluarga. Selanjutnya karena terstruktural, ada gurunya, ada hubungan hierarkisnya, lebih-lebih bisa dimasukkan dalam bentuk kurikulum. Tentu ini sekolah menjadi tempat yang sangat ampuh. Sangat ampuh gitu, karena ada hubungan hierarki antara siswa dengan guru, ada sistem yang bisa dibuat sedemikian rupa. Sekolah, tempat pendidikan menjadi tempat yang sangat ampuh, sangat bagus untuk kita mempercepat proses bagaimana generasi yang lahir tidak hanya sekedar pintar dalam artian knowledge, EQ, tetapi peduli lingkungan. Kita membutuhkan generasi yang tidak hanya dalam artian EQ-nya bagus, tetapi juga mencari generasi yang peduli lingkungan. Peduli pada lingkungan. Kalau Bapak melihat kurikulum Merdeka yang saat ini dipakai di Indonesia, apakah sudah ada menanamkan nilai-nilai peduli lingkungan, sangat, Pak? Tepatnya itu tidak jadi fokusnya, karena fokusnya adalah urusan bagaimana menambah keterampilan, bagaimana nanti bisa bekerja, bagaimana menempatkan adanya ruang tentang kebebasan berpikir dan berinovasi. Itu aja ininya fokusnya. Tidak banyak menyentuh persoalan bagaimana membangun karakter, khususnya yang berkaitan dengan persoalan bagaimana anak-anak agar dari kecil, dari sejak dini peduli dengan. Tapi mungkin nggak Pak untuk dimasukkan ke dalam kurikulum? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dan itu di samping juga kurikulum juga inovasi dari para penyelenggara pendidikan khususnya guru. Karena di banyak tempat yang saya temukan di kampung kami di Bali, di Dapil, guru-guru sekolah yang sudah kita anggap yang bersih, bukan saja bersih, tapi bisa mengelola sampahnya sendiri, terus kantinnya juga kantin sehat, itu tergantung dari gurunya. Kalau gurunya memang punya kepedulian, jadi sekolah itu. Tapi Bali memang oke sih Pak untuk menjaga lingkungan, karena memang di Bali juga ada kearifan lokal yang Trihita Karana, benar ya Pak ya? Itu salah satunya juga mau menjadi landasan fondasi orang Bali melakukan itu. Tapi di Bali juga sampai hari ini ya pengelolaan sampahnya juga masih belum begitu memadai, belum begitu maksimal, masih banyak juga
kita temukan persoalan sampah di mana-mana. Gitu. Masih perlu diperbaharui. Ini saya lihat ada apa ini Pak? Ekoenzim. Ya, ini dijelaskan, salah Pak? satu juga penyelesaian hilir. Oh, ini untuk penyelesaian hilir. Ya. Jadi kan ini bahannya adalah kulit buah. Kalau orang lain menyebutnya limah. Oke. Kalau saya menyebutnya sisa buah. Kenapa sisa buah? Karena ini adalah kulit buah. Kulit buah yang baru kita selesai makan, dagingnya kita makan, pisang kita makan, kulitnya jadi ekoenzim, jeruk kita makan, dagingnya kita ambil, kulitnya jadi ekoenzim, apel kita makan dan lain sebagainya. Ini dibuat dari kulit buah yang fungsinya kami di komunitas fungsinya ada 3. Kalau kita semprotkan ke udara, ini kalau ekoenzim ini kita semprotkan ke udara, dia dibuat dari kulit buah sebanyak 3 kilo, gula merah, boleh molase dan atau gula merah 1 kilo dan air 10 liter. Jadilah dia ekoenzim. Fermentasinya 3 bulan. Setelah 3 bulan baru dipanen. Baru dipanen. Dan ketika sudah dipanen, saya pergunakan bisa pada beberapa kegiatan. Satu misalnya kita semprotkan ke udara. Karena ekoenzim kita yakini bisa merubah karbon menjadi ozon. Jadi mengurai karbon di udara. Kita semprotkan ke udara. Terus sudah sering kami lakukan. Yang kedua, kita tuangkan ke sungai, kita tuangkan ke air, kita tuangkan ke danau. Untuk apa itu, Pak? Kita tuangkan ke telaga, itu untuk memurnikan kualitas air. Karena kan di air kita banyak ada pencemaran, baik yang limbah yang datang dari rumah berupa busa, sabun, aktivitas rumah. Ada juga minyak jelantah, terus selanjutnya ada juga yang mengalir karena melewati dari sawah ada pestisida, terus dari pabrik, dari ini juga kadang-kadang membuang limbah ke sungai, ada zat pewarna, ada limbah bengkel. Ini kita pergunakan untuk mengurai sehingga mempercepat kembalinya kualitas air. Selanjutnya fungsi ketiga adalah kita tuangkan, kita semprotkan di tanah pertanian untuk mempercepat terurainya residu kimia yang ada dalam tanah jika kita ingin kembali ke pertanian organik. Ini dapat ilmu dari mana nih Pak? Bisa menghasilkan ekoenzim seperti ini? Cerita awalnya begini, saya mengajarkan masyarakat membuat komposter. Kalau komposter, maksudnya pemirsa pasti tahu komposter itu adalah fermentasi dari sisa dapur. Ternyata ketika saya membuat komposter ini, ketika sudah panen, ternyata resisten. Ibu-ibu tidak mau menggunakan karena dia agak bau. Anak-anak tidak mau menggunakan. Petani pun yang kita ingin sasar tidak mau menggunakan. Apalagi ibu-ibu yang hari ini menggunakan apa tuh kukunya? Kutek gitu Pak. Nail art gitu. Nail art itu pasti nggak mau mengambil komposter. Lalu apalagi ya? Akhirnya saya menemukan metode ini. Nah ini sebenarnya bisa dijadikan usulan juga Pak dengan Komisi 10 misalnya dengan Menteri Kebudayaan atau Pendidikan untuk dimasukkan juga ke dalam ini sebenarnya sudah banyak masuk ke sekolah-sekolah. Sudah dipergunakan untuk ngepel di sekolah, dipergunakan untuk sanitasi di sekolah di Bali Pak? Ya, di beberapa tempat, termasuk juga di Jawa. Kalau kita melihat akun-akun tentang ekoenzim Indonesia, ekoenzim Nusantara, setiap hari kita bisa saksikan bagaimana kegiatan ini dilakukan. Termasuk juga saya di ruangan saya sudah pakai ekoenzim. Dari mulai jadi anggota dewan, ya merawat ruangan itu dengan ekoenzim. Berarti bisa disebut Pak Nyoman ini sebagai pelopor ekoenzim? Nggak banyak tokohnya, saya salah satu orang yang terlibat. Pegiat termasuk untuk ekoenzim ini. Nah Pak, ini masih menarik untuk kita bicarakan, terutama bagaimana peran Bapak di Komisi 10 untuk bisa mendorong generasi muda bisa lebih peduli terhadap lingkungan. Di segmen selanjutnya pemirsa tetap bersama kami di Kabar Nusantara.
Kembali di Kabar Nusantara pemirsa dan Pak Nyoman, tadi kita sudah bahas mengenai bagaimana penyebab dari adanya sampah yang menumpuk di Indonesia, penyebab hulu dan hilir sudah nih. Hilirnya tadi disebutkan mengenai pemilahan sampah. Ada poin lain nggak Pak? Ya, kalau sampah kita, kalau jenisnya itu kan, itu 51% adalah sisa makanan. Itu besar banget sisa makanan. Sisa makanan itu ya ada dari rumah, ada dari kawasan tadi, ada dari perniagaan, dari pedagang kaki lima dan lain sebagainya sisa makanan itu. Tapi jenisnya kan kita sudah tahu sisa makanan. Selanjutnya kan dilanjutkan tentang bagaimana sih mengolah sisa makanan ini. Karena sisa makanan ini kan begitu mudah untuk diselesaikan. Sesungguhnya jika memang pemerintah khususnya PUPR, Kementerian Lingkungan itu memiliki fokus dan strategi di dalam menyelesaikan persoalan sisa makanan ini. Terus plastiknya sesungguhnya hanya 19%. Kecil sebenarnya Pak ya? Tapi karena dia nampak, dia juga potensi pencemarnya sangat tinggi. Kalau dia dibakar dioksinnya itu luar biasa. Dioksin itu ya sepanjang pengetahuan saya dan literasi yang saya baca, dia melebihi asap yang lain. Kalau asap yang lain masuknya lewat hidung kita. Tetapi kalau plastik dibakar, dioksinnya itu masuk ke sekujur tubuh, jadi ke seluruh pori tubuh itu bahayanya. Dan terus selanjutnya kalau dia juga dilepas ke laut, ke tanah, dia ada mikroplastiknya. Memang berbahaya kalau dia tidak diperlakukan dengan baik. Istilah kami di komunitas adalah setelah plastik itu menguntungkan kita, membantu kita gitu, air kita sudah diwadahi 1 bulan loh, sehingga kita bisa minum. Kita tidak lagi bawa tangan begini, kita bisa bawa makanan. Kita dibantu oleh plastik. Nah, setelah kita dibantu, ayo martabatkan dia gitu loh. Ayo martabatkan, istilah kami itu ayo martabatkan plastik itu, taruh dia di tempat yang memang harus dia ada. Jangan dibuang ke sungai, jangan pernah berpikir kesalahan kita adalah memang di TPA, tumpukan sampah di TPA yang menggunung itu adalah masalah serius. Ada persoalan pencemaran, ada persoalan sanitasi, ada persoalan pencemaran udara, air, suatu saat mungkin ada longsor. Itu memang sangat berbahaya. Namun yang lebih berbahaya menurut saya adalah sikap kita yang abai. Itu yang lebih berbahaya. Karena sikap yang abai ini tidak akan pernah membuat TPA itu kosong. Nah, ini Pak dari Bapak sikap sendiri. Sikap kita yang abai ini, maksud tambahannya adalah sikap yang abai ini distimulus oleh perilaku yang saya cuma buang putung rokok loh, satu lagi. Saya hanya buang selembar plastik loh. Saya hanya buang sisa nasi sejuprut loh, gitu. Nah, ini yang menjadikan persoalan sampah di mana-mana. Nah, kesadaran ini yang belum terbentuk pada diri masyarakat. Mungkin di diri saya juga secara pribadi mungkin belum terbentuk nih Pak untuk mengolah sampah saya sendiri di rumah. Nah, apa yang bisa didorong dari Bapak selaku Komisi 10 agar kesadaran terhadap hal-hal seperti ini yang mungkin kita anggap sepele ini bisa diterapkan di masyarakat, Pak? Mungkin dari Kementerian Kebudayaan atau Kementerian Pendidikan juga bisa diterapkan. Pertama harus jadikan persoalan sampah ini menjadi kesadaran kolektif dulu. Kita ingin nggak lingkungan yang baik, alam yang terawat itu secara otomatis akan merawat kita. Ada nggak kesadaran itu? Kalau udaranya segar, itu merawat kita. Kalau airnya tidak tercemar, itu merawat kita. Airnya tidak tercemar, ikannya tidak tercemar, lautnya tidak tercemar, ikannya tidak tercemar, dan berarti yang kita konsumsi juga adalah makanan yang sehat. Sadar nggak kita itu dulu? Jadi ini membangun kesadaran kolektif dulu bahwa alam yang kita rawat, lingkungan yang kita alap adalah menguntungkan kembali ke kita. Janganlah ngomong tentang filosofi spiritualitasnya. Kita ngomong yang nyata, yang nampak bahwa alam yang terawat, lingkungan yang terawat, yang sehat, sanitasi yang bagus membuat kita akan sehat. Kalau sanitasinya tidak bagus, tikusnya pasti datang, nyamuknya akan berkembang biak,
selanjutnya akan menyakiti. Oke, berarti fokusnya adalah bagaimana masyarakat setiap Membangun individu kesadaran itu kolektif dulu. Benar. Terus yang kedua, karena memang sekolah dari TK, SD sampai perguruan tinggi adalah tempat yang sangat sistematis, terstruktur, adalah kumpulan orang terdidik, itu sesungguhnya sangat gampang melakukan itu. Cuman persoalnya kenapa ini mandek gitu? Kenapa ini mandek? Kampus kita banyak yang jorok, plastik di mana-mana, putung rokok di mana-mana. Perilaku kita sangat abai. Kantor-kantor yang bersih, mall swalayan yang sangat mewah, itu plastik, sampah di mana-mana. Berarti kalau di lingkungan sekolah ini bisa dimasukkan, didorong Komisi 10 untuk masuk ke dalam kurikulum menjadi perhatian ini Pak oleh pemerintah? Ya, menurut saya sudah saatnya ya. Jadi di luar urusan kita membuat anak itu disiplin, membuat anak itu pinter, dari anak yang tidak berani menjadi berani, dari anak yang minder menjadi cekatan, dan yang lain tumbuh harga dirinya, dan lain sebagainya. Ayo kita tidak hanya butuh anak yang pinter, tapi kita butuh generasi yang merawat. Benar. Yang peduli terhadap persoalan lingkungan. Gitu. Sudah pernah koordinasi dengan Komisi 12 Pak terkait dengan lingkungan hidup antara Komisi 10? Karena memang budaya tidak akan bisa naik tanpa alam yang sehat tentunya kan ya Pak. Betul. Nah, apakah Komisi 10 sudah atau direncanakan dengan Komisi 12 Pak? Ada di tempat ini memang ada kesusahan lintas sektoral itu. Kadang-kadang ada proses birokrasi yang menyusahkan kita untuk, tapi suatu saat kalau undang-undang ini mau direvisi, diperbaiki atau diganti sekalipun, tentu saya kebetulan di Balet, tentu akan undang pihak kementerian yang berkaitan dengan persoalan bagaimana melakukan tata kelola sampah lebih bagus. Oke. Mungkin terakhir Pak, pesan kepada masyarakat untuk bisa menumbuhkan kesadaran kolektif seperti yang Bapak sebutkan. Apa dimulai dari hal-hal seperti apa Pak? Mungkin bisa juga saya terapkan untuk diri saya sendiri nih Pak. Saya dulu adalah orang yang sering menghujat ketika saya menemukan plastik sampah, sering saya mengkritik gitu. Saya sering menyalahkan sistem, saya sering menyalahkan pemerintah. Tetapi ternyata jauh yang lebih ampuh adalah memulai dari sendiri. Jadi jauh lebih bagus dan memiliki dampak selanjutnya adalah kita mulai dari diri kan. Berhentilah berharap dengan orang lain terus, begitu. Mulai lakukan dari diri sendiri. Oke. Gitu. Ya kalau di rumah kita siapkan cangkir, kurangin pemakaian botol plastik ya Pak. Plastik, gitu. Pemakaian botol plastik sekali pakai. Refill, jadi galon air agar bisa saya melihat di perkembangan di kantor ini ketika 5 tahun yang lalu masih penuh dengan botol di meja rapat, sekarang sudah ada yang sudah botol beling, kaca, botol beling. Ada yang pakai teko udah Ada Pak? yang sudah pakai pitcher. Gitu. Sesungguhnya kalau botol beling ini pun bisa diganti dengan pitcher sehingga tidak menambah, karena untuk kaca aja ada 2,3% sampah kaca masih menjadi persoalan. Kalau itu bisa dikurangin tentu akan makin bagus. Yang terakhir adalah ayo yakini gitu loh, dalam proses perlindungan kita semua, ayo yakini kalau alam ini kita rawat, dia akan merawat kita secara otomatis. Ya, benar. Gitu. Terima kasih Pak Nyoman sudah memberikan inspirasi yang baik untuk para pemirsa Kabar Nusantara tentunya, dan semoga ini bisa menjadi kesadaran kita masing-masing pemirsa untuk mulai menjaga lingkungan, dimulai dari hal-hal terkecil di diri kita dan lingkungan sekitar kita. Sekian Kabar Nusantara kali ini pemirsa, jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan program lainnya di YouTube kami dan juga di website kami. Jangan lupa juga komen kira-kira kita akan bahas apa untuk di episode berikutnya. Saya Lisa Purba dan juga Pak Nyoman. Terima kasih, selamat bertugas sudah dan diundang di Kabar Nusantara. Kabar Nusantara. Sama-sama Pak. Dan sampai jumpa pemirsa.